Pemerintah juga harus memfasilitasi pesepeda dengan jalur sepeda. Imun kita turun gitu. Imun kita tuh harus tetap terjaga. Jika video ini bermanfaat, selamat menonton. Sudah lama di rumah saja selama pandemi, hari telah lamaku nanti beli sepeda sekeluarga berkeliling kota sehatkan raga, yeah. Sepeda, semua orang bersepeda. Wow! Di depan rumah, di tepi pantai, di tepi danau, di hutan, di jalan raya, semuanya pakai sepeda. Ada apa dengan sepeda? Cerita Nasya episode kali ini akan memulas kenapa banyak orang pakai sepeda akhir-akhir ini pada masa pandemi. Ayo ditonton sampai habis. Bersepeda sudah menjadi gaya hidup. Biasanya dilakukan berkelompok. Seperti kelompok JSS ini, mereka rutin bersepeda seminggu sekali ke titik tertentu di Padang. Banyak juga loh komunitas sepeda ini sekarang, seperti sepeda fiksi, mountain bike, sepeda lipat, maupun yang berdasarkan instansi dan provinsi. Karena banyak yang membeli, penjualan sepeda pun meningkat. Berapa ya harga sepeda-sepeda ini? Kita tanya yuk sama penjualnya. Kalau dari segi penjualan sangat mengalami peningkatan yang sangat bisa dibilang 2 kali lipat. Masalahnya orang karena sudah lama di rumah jadi pengen berolahraga, dan juga karena sekarang juga lagi trendy bersepeda. Jadi orang berlomba-lomba, malah ada aksesoris sepeda pun sudah menyediakan. Kalau sekarang ini buat semua umur, kalangan umur, mau ibu-ibu atau bapak-bapak, sekarang lagi tren sepeda lipat. Cuman karena peminatnya lagi banyak, sampai-sampai dimanapun orang mau berburu, dan kita mau pasang harga berapapun orang mau beli karena jumlahnya terbatas. Paling rendah 2 jutaan, paling tinggi bisa mencapai 5.900.000 sampai 8 juta, ada yang sampai 12 juta. Itu tergantung mereknya. Apa sih alasannya bersepeda? Selain sehat, olahraga juga bisa ketawa-ketawa sama kawan-kawan, artinya terhibur juga gitu. Supaya kita lebih sehat gitu, karena kan tidak boleh terlalu gimana, imun kita turun gitu. Imun kita tuh harus tetap terjaga. Alasannya sih untuk olahraga ya, karena memang selama 3 bulan pandemi kemarin itu kan memang terbatas ya kegiatan aktivitas. Jadi karena sekarang sudah diberlakukan new normal,
personal, dan apalagi ini sepeda lebih bisa sendiri, bisa perorangan dan juga bisa berkelompok, jadi lebih tertarik aja. Selain mendapatkan olahraganya sehat, juga untuk membangun silaturahmi bersama teman-teman. Dan juga sepeda di sini kita juga tidak hanya sepeda mengayuh, tapi juga untuk sepeda kuliner dan juga sepeda wisata gitu. Biasanya tujuan sepeda di pandemi ini kan ikut-ikut tren, sama saya kan udah lama di rumah, nggak ada kegiatan, ya udah ikut-ikut sepeda, ajak teman-teman. Pandemi Covid orang butuh olahraga dan kondisi jalan saat itu sedang sepi, sehingga aktivitas bersepeda merupakan alternatif olahraga dengan physical distancing. Ya gitu, ngerasa bosan aja di rumah gitu, pengen keluar rumah biar seru, menghibur diri juga gitu. Sekalian mau olahraga sore gitu. Setelah pandemi Covid ini kan sepeda pada booming tuh. Nah, mereka yang biasanya di rumah saja sekarang sudah bisa keluar-keluar sambil bersepeda, ya lihat situasi Kota Padang atau daerah-daerah yang dikunjungi lah. Kalau naik sepeda, milih-milih nggak? Atau memang suka dengan jenis sepeda? Oh, suka jenis sepeda gunung. Itu malah yang penting enak dibawa, enak dipakai udah. Lebih memilih sepeda yang memang pakai gigi ya, jadi lebih gampang, lebih tidak mengeluarkan tenaga banyak. Ya sepeda-sepeda lipat tuh kurang suka, nanti kayak kurang mana gitu, kurang kuat gitu nanti pas jalannya gitu. Apapun merek sepeda, berapapun harga sepeda, yang lutut dan rasa penat tetap jadi pertanyaan di sini. Jadi tidak persoalannya sih mereknya apa, harganya berapa gitu. Biasanya suka sepeda jenis fiksi kan, karena biasanya bisa dibawa santai, nggak terlalu mencapekkan juga bagi tubuh. Kalau nggak sama aja semuanya, maupun Sally, road bike, MTB dan sepeda BMX yang lain sebenarnya sama aja semuanya. Yang penting kita olahraga. Saya sih yang penting enak dipakai. Perlu nggak kita tertib di jalan raya? Oh, harus perlu, karena kan kita nggak cuma sepeda aja yang pakai jalan kan, jadi harus menghormati sesama pengguna jalan. Goes di tepi jalan raya sifatnya, tentu kita ambil jalur di belah kiri dan tidak menuju atau tidak ganda lah. Oh, kalau kita pesepeda harus mematuhi tata tertib di lalu lintas. Kita sebagai pesepeda harus di pinggir jalan gitu, biar nggak kepepet sama motor atau mobil. Saya kira sangat perlu pemerintah juga harus memfasilitasi pesepeda dengan jalur sepeda. Satu-satunya jalur sepeda yang ada di sini di Gor Haji Agus Salim. Sayangnya jalur itu malah digunakan oleh para pedagang untuk berdagang. Oh perlu, karena yang pakai yang pakai jalan fasilitas umum itu bukan cuma pesepeda, tapi banyak kendaraan-kendaraan lainnya seperti sepeda motor dan juga mobil. Jadi untuk pesepeda mungkin lebih tertib aja, tidak menggunakan sebagian badan jalan aja, mungkin lebih ke pinggir gitu. Diharapkan kepada teman-teman pesepeda tetap kalau di tengah keramaian lalu lintas tetap satu jalur saja, satu baris saja ke memanjang gitu kan, dan kemudian yang penting di pinggir jalan, jangan ke tengah-tengah kalau lagi ramai kendaraan. Karena ini sepeda ini lagi booming, lagi maraknya. Nggak salah juga sih pemerintah memikirkan apakah itu jalur atau rambu-rambu atau aturan keselamatan bersepeda. Ternyata begitu ya alasannya. Yang penting tetap menjaga keselamatan saat naik sepeda. Yang nonton sepedaan juga enggak? Apa alasannya? Tulis alasan kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya. Saya Prabu Siang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dan ayo bersepeda!